Kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Rerumputan masih hijau, manusia-manusia terus melangkahkan kakinya di jalan-jalan menuju kebenaran. Tanpa rahmat dari Nabi Muhammad, manusia, perempuan tidak akan pernah bisa nikmatin hakikat daripada seorang perempuan. Laki-laki tidak akan pernah bisa memimpin dengan benar sebagaimana hakikat daripada seorang laki-laki. Karena dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benaran seperti sekarang ini, atau disebut dengan zulumati ilan nur. Maulud Nabi ini bukan acara seremonial belaka. Yang diharapkan Maulud Nabi ini bukan acara seremonial belaka. Yang kita harapkan daripada Maulud Nabi ini, kita mampu menanamkan rasa cinta kita terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abu Lahab itu yang sudah jelas-jelas kekafirannya bukan tingkat RT lagi, kekafirannya bukan tingkat kecamatan, bukan tingkat provinsi, tapi kekafirannya tingkat dunia. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi ketika Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal ini, Abu Lahab sangat bahagia sekali. Saking bahagianya budaknya pun dibebaskan. Apa dampak daripada semua itu? Dampak dari kebahagiaan Abu Lahab, setiap hari Senin, setiap hari kelahiran Nabi Muhammad, siksa api neraka yang dihancurkan dan dihantamkan ke Abu Lahab diberhentikan. Bayangin, Abu Lahab yang kekafirannya semacam itu pun dihentikan siksaannya karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita yang jelas-jelas umat Nabi Muhammad, yang sudah jelas-jelas setiap hari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kita ucapkan. Sudah dipastikan kita nanti masuk surga. Amin. Paling-paling di neraka dulu 1 tahun 2 tahun. Ya nggak mungkin istilahnya manusia sempurna, ya kan? Pernah suatu saat Jibril turun ke bumi. Jibril turun ke bumi membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar itu? Kata Jibril, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah telah membawa pesan dari Allah. Allah telah membawa pesan untukmu ya Rasulullah." Pesan apa itu Jibril? Barang siapa daripada umatmu seumur hidupnya telah melakukan maksiat dan dosa, tapi 1 tahun dia sebelum mati dia bersujud dan bertobat pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ya Jibril, aku tahu betul daripada kadar umatku. Mohon berikan keringanan. Tolong Allah di lobi Jibril. Tolong Allah dinegosiasi, jangan 1 tahun. Aku tahu betul daripada kadar umatku." Jibril terbang lagi ke langit. Setelah Jibril terbang ke langit, turun lagi ke bumi. Jibril menyampaikan kabar, "Ya Rasulullah, barang siapa daripada umatmu telah melakukan dosa seumur hidupnya, telah melakukan maksiat seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia mati dia bersujud dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Apa kata Jibril? Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Jibril, aku tahu betul daripada kadar umatku Jibril. Tolong Jibril, berikan keringanan lagi, jangan 1 bulan Jibril." Jibril terbang lagi ke langit untuk meminta keringanan pada Allah. Setelah dari langit Jibril turun lagi ke bumi. "Ya Rasulullah, barang siapa daripada umatmu telah melakukan maksiat dan dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum dia mati dia bersujud dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya." Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Jibril, aku tahu betul kadar umatmu, tolong berikan keringanan lagi." Bayangin, sudah dari 1 tahun diturunkan 1 bulan, diturunkan 1 minggu, Rasulullah masih minta keringanan lagi. Begitu sayangnya Rasulullah terhadap kita. Akhirnya Jibril terbang lagi ke langit. Dari langit Jibril turun lagi ke bumi. "Ya Rasulullah, Allah telah memberikan keringanan terhadap umatmu.
Barang siapa dari umatmu telah melakukan dosa seumur hidupnya, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, bahkan ketika nyawanya keluar masuk di kerongkongan, di khorkhir, layam yukhorkhir, khor, nyawanya keluar masuk dari tenggorokan, mulutnya tidak mampu mengatakan apa-apa, tapi matanya melotot minta ampun kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sungguh luar biasa sekali ampunan Allah terhadap umatnya, tapi sayang, sungguh sayang. Tapi kadang-kadang kita yang lupa tidak meminta ampun kepada Allah. Allah sungguh luar biasa. Ketika mata kita hanya bisa melotot dan tulus minta ampun sama Allah, tapi Allah mengampuni dosa kita, tapi kita sering lupa untuk minta ampun kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mari kita introspeksi diri kita, bahwasanya ampunan Allah terhadap umat Nabi Muhammad itu sangat besar sekali. Peristiwa Rabiul Awal ini jangan kita peringati sebagai seremonial, tapi harus kita peringati sebagaimana kita bisa menanamkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah. Karena di bulan Rabiul Awal ini yang terpenting adalah kita bisa menanamkan cinta terhadap Rasulullah pertama. Dan kita mengingat-ingat bulan ini adalah bulan-bulan yang dimana peristiwa besar terjadi di kalangan umat Islam. 1. Bulan Rabiul Awal, yaitu dimana hari lahirnya Rasulullah. Yang nomor 2, yaitu di mana Rasulullah diangkat menjadi nabi. Yang nomor 3, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang selanjutnya yaitu wafatnya Rasulullah. Jadi bulan ini bukan hanya bulan seremonial, tapi bulan-bulan yang mengandung makna yang sangat luar biasa sekali. Dan apabila kita ceritakan daripada bulan ini, mungkin tidak hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan gak selesai. Tidak akan pernah selesai kita menceritakan makna daripada bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama dimulai daripada kejadian Abrahah. Mungkin saya sedikit menceritakan tentang peristiwa hari lahirnya Rasulullah saja sampai Rasulullah hadir, karena tidak akan pernah sanggup kita ceritakan sejarah ini sampai selesai. Jadi ketika bulan Rabiul Awal ini terjadi, ada peristiwa besar, yaitu di mana Abrahah ingin menyerang kota Mekah. Kenapa Abrahah ingin menyerang kota Mekah? Karena Abrahah iri melihat Mekah yang setiap tahunnya itu didatengin dan dijadikan tempat berkumpul umat manusia. Pada sebelum Islam datang, sudah ada orang haji. Karena apa? Karena ajaran Nabi Ibrahim di Mekah itu sudah ada. Tapi karena tercampuri dengan adat istiadat dan memasang berhala-berhala, itulah yang tidak benar. Nah, Abrahah iri, artinya Abrahah membuat tempat ibadah yang terbuat dari marmer, terbuat dari batu berlian. Untuk apa? Untuk menarik umat manusia biar haji ke tempat dirinya. Akhirnya yang terjadi apa? Abrahah ditegur, Abrahah, kamu membangun surga pun tidak akan pernah ada orang yang mau haji ke tempatmu, karena umat manusia sudah meyakini betul bahwasanya Mekah itu adalah tempat Baitullah, rumah Allah. Wah, Abraham ngamuk. Setelah Abraham ngamuk, Abraham menyiapkan bahkan ribuan dari pasukan gajah. Oke, kalau begitu saya hancurkan Mekah. Kalau Mekah hancur, sudah pasti umat manusia akan lari ke tempat ibadahku. Abraham menyiapkan ribuan daripada pasukan gajah. Setelah itu mengepung Ka'bah. Apa yang terjadi? Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, itu tidak panik. Biasanya kalau orang negaranya mau diserang, orang itu pasti panik, menyiapkan pasukan berani mati untuk melawannya. Abdul Muthalib itu adalah orang penganut dari ajaran Nabi Ibrahim. Dia tidak menyembah berhala, walaupun sekalangan manusia di Mekah pada masa itu menyembah berhala. Abdul Muthalib apa yang dilakukan? Hai pada kaumku, hai rakyatku. Abdul Muthalib itu adalah pimpinan daripada Mekah pada masa itu. Hai umatku, sekarang kalian ngungsi. Mekah ini urusannya Allah, biar Allah yang bertanggung jawab kepada Mekah. Setelah kalian mengungsi, nanti aku akan menemui Abrahah untuk meminta kambing dan unta-unta kalian.
Onta dan kambing-kambing itu kan dirampas sama Abraha sebagian. Akhirnya Abdul Muthalib menemui Abraha. Ketika menemui Abraha, Abraha terkaget-kaget. Kenapa? Karena yang diminta oleh Abdul Muthalib bukan membebaskan Makkah, bukan untuk membebaskan rakyatnya, tapi meminta kambing dan onta. Ketika Abraha menemui Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib, ketika Abdul Muthalib menemui Abraha, Abdul Muthalib itu orangnya sangat berwibawa ya. Bahkan ketika dia menghadap Abraha, Abraha itu segan. Ketika dia duduk di singgasana, Abraha itu tidak berani ngomong di singgasana. Dia turun dari singgasana dan berdiri bersetara dengan Abdul Muthalib. Orang itu kalau melihat Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad itu pasti tertunduk dan segan. Auranya itu luar biasa. Ketika dia ngomong sama Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib, apa yang kamu minta daripada saya? Aku ingin kau bebaskan onta-onta dan kambing-kambing yang telah kau rampas. Abdul Muthalib itu terkaget, kenapa kau cuma minta bebaskan onta sama kambing? Kenapa kau tidak suruh membebaskan Mekah? Mekah itu urusannya Allah. Mekah itu adalah tempatnya Allah, rumahnya Allah. Urusan saya kepada manusia dan kambing terhadap sama rakyat-rakyat saya. Kalau kau mau hancurkan Mekah, hancurkanlah kalau kamu bisa. Abraha tambah menantang. Oh, kurang ajar Abdul Muthalib ini, menantang saya. Kata Abraha. Setelah itu Abraha setelah oke, kalau gitu bebaskan kambing sama ontanya. Dibebaskan, Abraha membawa pasukan gajah. Setelah itu Abdul Muthalib bersandar di Ka'bah. Ya Allah, kalau memang ini benar-benar rumahmu ya Allah, aku sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Kau lindungi rumah kamu sendiri ya Allah. Kurang lebih bahasanya seperti bahasa saya. Akhirnya Allah menurunkan sebuah burung yang disebut dengan burung ababil. Burung itu membawa batu-batu yang diambil dari neraka. Ada yang mau batu, ada yang mau pasir, intinya dari neraka. Dibawa terbang, dijatuhkanlah ke pasukan Abraha. Akhirnya hancur leburlah pasukan Abraha. Itu peristiwa menjelang kelahiran daripada Nabi Muhammad. Itulah sebabnya tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena pada masa itu Abraha membawa pasukan gajah untuk mengembur Makkah. Nah, setelah itulah lahir Nabi Muhammad. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, orang Yahudi panik pada masa itu. Orang Yahudi yang ada di Yathrib itu panik. Yathrib itu sekarang Madinah. Itu panik kenapa? Karena orang Yahudi itu sebenarnya sudah tahu akan ada Nabi terakhir di akhir zaman. Dia tinggal di Madinah itu menunggu-nunggu kelahiran Nabi yang terakhir. Dia menganggap Nabi yang terakhir nanti pasti dari golongan saya. Ketika ada kejadian alam yang sangat luar biasa sekali menjelang kelahiran Nabi Muhammad, api abadi kaum Majusi itu mati. Berhala-berhala bertumbangan di Mekah. Nah, orang Yahudi kaget dengan peristiwa alam tersebut. Dia menanyakan, dia keliling ke Yathrib, keliling ke Madinah. Kalau sekarang, apakah ada orang yang lahir hari ini? Apakah ada bayi yang lahir hari ini? Nah, telah mendengar kabar ternyata ada bayi yang lahir dari Mekah. Ternyata anak cucu dari Abdul Muthalib. Ketika dilihat ada tanda-tanda kenabian, woi, dari situ orang Yahudi panik. Oh, ternyata Nabi yang turun di akhir zaman bukan dari kaum kita. Mereka sedih. Nabi yang turun di akhir zaman bukan dari kaum kita. Dari situlah orang Yahudi merasa tidak terima sampai sekarang, benci terhadap orang Islam. Karena apa? Karena nabinya bukan dari kaum Israel. Dia berharap kaum di akhir zaman dari kaum Israel. Karena nabi-nabi sebelumnya itu dari kaum Israel. Nabi Musa, Nabi Isa itu dari kaum Israel. Hanya Nabi Muhammad yang dari bangsa Arab. Nah, mungkin kalau saya selanjutkan ini bisa terlalu lama. Yang jelas poin daripada Maulid Nabi ini, kita bisa menanamkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sangat sayang sekali sama kita. Nabi Muhammad rasa cintanya terhadap kita itu melebihi apapun. Di akhir kehidupannya pun dia yang diingat satu, yaitu dia berbisik kepada Sayyidina Ali. Ketika dia mau meninggal, Ali dipanggil dan berbisik kepada Ali, umati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad adalah umatnya kita saat ini. Pernah suatu saat Rasulullah duduk-duduk sama sahabatnya. Hai sahabatku, Nabi Muhammad tiba-tiba menangis. Ya sahabatku, sekarang aku lagi merindukan saudara-saudaraku.
Ditanya sama sahabatnya, siapakah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apakah saya yang sekarang duduk sama kamu? Bukan, kamu bukan saudaraku, kamu adalah sahabatku. Apakah Aisyah ya Rasulullah? Apakah Fatimah ya Rasulullah? Bukan, Fatimah adalah anakku, Aisyah adalah istriku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, orang-orang yang tidak pernah melihatku, orang-orang yang tidak pernah menyaksikanku, tapi orang itu senantiasa bersolawat kepadaku dan meyakini betul tentang ajaranku. Itulah orang yang saya rindukan di akhir orang-orang akhir zaman tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di yaumil kiamah nanti bisa bertemu dengan Rasulullah, kita bisa berbaris di barisan Rasulullah, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya, karena satu-satunya makhluk yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita, tiada lain kecuali Rasulullah. Semoga pada pagi hari ini kita mendapat syafaat dari Rasulullah dan kita berikan kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada memang salahnya itu memang berasal dari saya, kalau memang ada lebihnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.